Kamu pernah kepikiran gak sih kenapa ya ada orang yang pinternya minta ampun di sekolah, ranking satu terus, gelarnya berderet, karirnya juga oke, tapi kok dompetnya sering kosong? Aneh kan? Nah ini nih paradoks yang sering banget kejadian. Yuk kita coba kupas tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi? Coba ingat-ingat deh, di sekolah kan kita diajarin tuh mulai dari rumus fisika yang rumit sampai sejarah kerajaan antah berantah. Tapi, anehnya ada satu pelajaran yang paling penting buat bertahan hidup di dunia nyata, malah sering banget kelewat dari kurikulum. Apa itu? Ya, pelajaran soal duit. Jadi gini, kita tuh dilatih bertahun-tahun supaya jago baca buku. Tapi kita hampir nggak pernah diajarin caranya baca duit. Padahal, coba dipikirin, salah baca novel paling banter cuma bikin bingung. Nah, kalau salah baca laporan keuangan, wah akibatnya bisa fatal banget buat hidup kita. Dan ya inilah hasilnya. Banyak banget orang yang kelihatannya sukses, kerjaannya bagus, gajinya gede, tapi mereka nggak sadar kalau fondasi keuangannya itu keropos. Di luar kelihatan keren, di dalam ternyata dililit utang sama cicilan. Ironis banget kan? Atau mungkin ini kedengaran familiar buat sebagian dari kita? Oke, biar gampang kita kasih nama aja ya buat kondisi ini. Sebut aja sindrom kaya tapi bokek. Kamu tahu kan, fenomena di mana postingan Instagramnya mewah, tapi saldo rekeningnya ya menyedihkan. Dan yang serem banyak banget loh yang ngalamin ini, seringnya tanpa mereka sadari. Sekarang coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Fondasi keuangan kamu itu beneran sekuat baja? Atau jangan-jangan cuma rumah kartu yang rapuh, yang ditopang sama cicilan dan pay later? Nah, ini dia intinya. Sindrom ini tuh kayak topeng kemewahan yang nutupin tembok finansial yang udah retak-retak. Dari luar kelihatannya, wow, megah. Padahal dalamnya rapuh, digerogoti sama pengeluaran gede dan utang yang numpuk. Terus akar masalahnya apa dong? Ternyata simple banget, tapi justru karena saking simpelnya, banyak dari kita, bahkan yang sekolahnya tinggi, sering banget gagal paham sama satu konsep paling dasar di dunia keuangan. Yuk, kita bedah bareng-bareng bedanya aset dan liabilitas. Nah, ini nih jebakan paling umum. Beli mobil baru pakai kredit, beli jam tangan mewah nyicil. Kita sering mikirnya itu aset. Padahal, coba pikir lagi, kalau barang itu tiap bulan malah nyedot duit dari rekening kita buat bayar cicilan, servis, pajak, itu bukan aset namanya. Itu liabilitas, itu beban. Konsepnya sebetulnya sesimpel ini. Aset itu masukin duit ke kantong kamu. Titik. Sebaliknya, liabilitas itu keluarin duit dari kantong kamu. Udah gitu aja. Nah, pertanyaan paling pentingnya sekarang adalah, selama ini kamu lebih banyak ngumpulin yang mana? Oke, kita udah tahu masalahnya. Udah tahu juga penyebabnya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya gimana? Tenang, ada 3 resep praktis nih buat nyembuhin kondisi ini dan mulai ngebangun keuangan yang beneran sehat. 3 hal ini adalah fondasinya. Dan ini bukan soal rumus-rumus jelimet kok, tapi soal ngubah cara kita mikir soal duit. Yuk kita mulai dari yang pertama. Resep nomor 1, ini yang paling dasar banget. Mulai detik ini, setiap kali mau beli sesuatu, coba deh tanya ke diri sendiri. Ini bakal masukin duit ke kantong gue atau justru ngeluarin? Jawaban dari pertanyaan simpel itu beneran deh bisa ngubah keputusan finansial kamu selamanya. Resep kedua, kita harus sadar ada musuh tak terlihat yang namanya inflasi. Gampangnya gini, uang yang cuma kamu diemin di tabungan itu nilainya kegerus terus, kayak es batu di siang bolong, meleleh pelan-pelan. Dulu 100.000 bisa buat belanja macam-macam, sekarang buat ngopi cantik aja kadang kurang. Nah, itulah kerjaannya si inflasi. Lanjut resep ketiga, dan ini penting banget di zaman serba FOMO kayak sekarang. Bedain mana investasi, mana spekulasi. Beli koin A, saham B, cuma karena lagi viral di medsos, itu bukan investasi teman-teman, itu spekulasi. Bahasa kasarnya ya, judi. Investasi yang beneran itu seringnya ngebosenin, karena butuh riset, butuh data, bukan cuma ikut-ikutan sinyal dari influencer. Oke, sekarang kita udah paham nih konsep-konsepnya. Terus langkah nyata yang bisa kita ambil apa? Karena kan tahu doang tapi nggak ngapa-ngapain, ya sama aja bohong, nggak akan ada yang berubah. Nah ini dia langkah pertama yang bisa kamu lakuin hari ini juga. Stop baca kehidupan orang lain di media sosial.
Mulailah baca laporan keuanganmu sendiri. Coba deh lacak setiap rupiah uangmu itu perginya kemana aja. Itulah inti dari literasi finansial yang sesungguhnya. Pertanyaan terakhir ini bukan buat dijawab di kolom komentar, tapi buat direnungin sendiri. Dari 3 resep tadi, mana satu hal aja ya, yang mau kamu mulai hari ini? Pilih satu dan coba deh komitmen. Ingat, perjalanan menuju kebebasan finansial itu nggak instan, tapi selalu dimulai dari satu langkah kecil pertama.